حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami' At-Taufiq yang insyaAllah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali bisa hadir di Masjid Jami' At-Taufiq, dan insya Allah kita selingi
tafsir Ibnu Katsir dengan pembahasan yang sangat berkaitan dengan umrah dan haji. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa majelis yang ketika nama Nabi Muhammad disebut itu sepi, ya, di masjid begitu, itu sepi. Tapi alhamdulillah kalau di At-Taufik enggak, alhamdulillah. Dan di masjid-masjid yang saya bimbing insya Allah enggak, karena ada majelis begitu ya, umpamanya marilah sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, misalkan begitu. Nah ini kan saya nyontohin aja di salawat tuh, ya kan saya nyontohin tuh. Ada majelis yang sepi aja begitu Pak. Ya Allah, saya bilang nih. Makanya alhamdulillah salah satu yang saya sampaikan itu kita harus cinta dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali nama beliau disebut maka kita bersalawat kepada beliau karena ayatnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat, maka kemudian orang Islam, umat mukminin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau. Alhamdulillah di Majelis At-Taufik ini setiap kali disebut nama Nabi kita, alhamdulillah nggak sepi. Alhamdulillah kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan sebab itu kelak kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira pahalanya besar nggak Pak kalau salawat? Besar? Iya, insya. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini kita selingi pembahasan mengenai bagaimana umrahnya Nabi dan bagaimana hajinya Nabi. Dan kitab yang saya jadikan rujukan pada malam hari ini sebagai selingan, karena saya juga baru kembali dari Tanah Suci, nanti saya akan sampaikan laporan pandangan mata sekaligus penilaian saya tentang pelaksanaan haji tahun ini. Hadirin, kitab yang saya pakai rujukan adalah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama dari negeri Syam, khususnya dari Syria. Pada jilid ketiga, pembahasan mengenai haji dan umrah, disebutkan di sini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sanadnya sahih. Ini bisa jadi pegangan buat kita. Bisa jadi hujjah buat kita. Bisa jadi dalil kita sehingga menghilangkan keraguan dan jauh dari madhab meruyah. Masih ingat madhab meruyah? Masih? Apa madhab meruyah? Menurut saya, ya. Nah, yang ngaji sama saya anti madhab meruyah. Kalau masalah ibadah harus ada dalilnya. Setuju? Ya. Dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin fi dzil qa'dah illa allati i'tamara ma'a hajjatihi. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah 4 kali seumur hidup beliau di bulan Dzulqa'dah, kecuali ada satu umrah yang beliau laksanakan berbarengan bersamaan dengan pelaksanaan haji beliau. Jadi dari riwayat hadis yang sahih ini, kita bisa tahu berapa kali Rasulullah umrah Pak seumur hidup. Berapa kali? 4 ya. Rasulullah umrah seumur hidup beliau berapa kali? 4 kali. Dan Rasulullah umrahnya di bulan Dzulqa'dah. Di bulan apa? Dzulqa'dah.
kecuali umroh yang keempat, beliau umroh bersamaan dengan ibadah haji. Nanti kita akan tahu berapa kali Rasulullah haji, kan begitu? Hadirin, fahiya arba'u umarin, 4 umroh Nabi, yaitu Umratul Hudaybiyah fi sanati sadisati minal hijrah. Umroh Nabi yang pertama itu dari Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, bagi yang sudah pernah umroh atau haji, insya Allah pernah tahu Hudaybiyah. Hudaybiyah ini dibanding dengan tempat-tempat mikot umroh yang lain, Hudaybiyah ini relatif lebih jauh, ya. Dan biasanya itu airnya juga agak kuning begitu, kurang bersih. Dan masjidnya juga agak sempit dan ala kadarnya. Tapi Rasulullah umroh pertama beliau dari Hudaybiyah. Makanya banyak jamaah umroh, jamaah haji melaksanakan haji dan umroh dari Hudaybiyah. Ini umroh yang pertama pada tahun ke-6 Hijriah. Wa umratul qada'i minas sanati sabi'ah. Dan kemudian umroh yang kedua tidak disebutkan tempatnya, adalah pada tahun ke-7 Hijriah, berarti setahun berikutnya. Wa umratul ji'ranati fis sanati tsaminah. Dan umroh yang ketiga adalah umroh pada tahun ke-8. Jadi berturut-turut 6, 7, 8 sekali-sekali baginda Nabi. Dari mana? Di sini disebutkan dari Ji'ranah. Ji'ranah ini juga tempat ihram umroh, miqat ihram umroh. Dan di Ji'ranah ini dulu ada sumur, dan sumurnya itu tidak bisa diminum airnya karena beracun, ya, di Ji'ranah. Kemudian Rasulullah meludah ke sumur Ji'ranah itu, sehingga seketika itu juga air sumur Ji'ranah berubah menjadi air yang bisa diminum, rasanya enak, kemudian racunnya hilang sama sekali, dan bahkan berkhasiat untuk mengobati penyakit-penyakit. Itu keyakinan sebagian orang. Tapi yang jelas sumur itu diludahi oleh Nabi dari beracun sampai bisa diminum. Sampai bisa diminum. Diludahin nama Nabi. Tadinya nggak bisa diminum, diludahin nama Nabi, bisa diminum. Cuman saya mohon jangan dipraktekin di rumah. Ya. Jangan dipraktekin di rumah. Ini kopi bagaimana sih, nggak enak banget nih. Tuah, ludahin. Kira-kira rasanya enak apa sepet? Enak apa sepet? Saya jadi ingat juga ludahnya bidadari. Nah, saya ambil nih dalam kitab Hadyul Arwah ila Biladil Afrah, ya. Hadyul Arwah ila Biladil Afrah, karya Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di situ disebutkan bahwa kalaulah seorang bidadari meludah, lalu ludah beliau, bidadari tahu kan? Bidadari apa bidadari? Di mana bidadari? Dunia apa surga? Di surga, ya. Bidadari di surga. Kalaulah bidadari itu meludah dan ludahnya itu jatuh ke air lautan yang ada di dunia, maka seketika itu pula seluruh air lautan yang tadinya asin akan berubah menjadi manis. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini juga jangan dipraktekin di rumah. Kopi kurang manis, mah ludahin mah. Nah, bikin teh kurang manis, kan di rumah bidadarinya mama, ludahin. Nah, kira-kira kalau diludahin istri bagaimana? Tambah manis? Hah? Tambah manis? Ibu-ibu nggak usah cemburu saya sebut bidadari. Bapak-bapak kalau bicara bidadari aja melek, nggak ada yang tidur. Giliran ketemu kita ngantuk mulu. Ya, jangan cemburu. Ibu-ibu yang jadi istri solehah kelak di dalam surga akan menjadi bidadari yang paling cantik. Amin ya robbal. Makanya bapak-bapak bikin istrinya solehah. Saya pesan
2 jangan ditinggal. 1 ibadah, 2 taklim. 1 ibadah, 2 taklim. Itu jangan ditinggal, jangan ditinggal. Yang udah rajin sholat jamaah, rajin juga hadir di majlis taklim. Jangan rajin sholat jamaah, taklim nggak ada terus. Padahal hadirin sekalian, hadisnya begitu banyak bahwa majlis taklim ini adalah taman surganya Allah di dunia. Ini taman surganya Allah di dunia ini. Makanya mudah-mudahan kita yang istiqomah hadir taklim di mana tempat ada majlis taklim, mudah-mudahan kita hadir di taman surga Allah di dunia. Nama kita udah ada di taman surga Allah di akhirat. Amin ya rabbal. Kira-kira bisa nggak istiqomah ikut taklim? Bisa nggak istiqomah? Kalau taklim umpama gerimis, datang apa enggak? Benar, benar. Gerimis, gerimis pak, datang apa enggak? Hujan geledek, hah? Hujan geledek datang apa enggak? Insya. Orang zaman dulu lewat sawah pakai bot, sepatu bot, betul nggak? Sepatu bot, sarungnya diangkat, nggak ada lampu, dia bawa senter atau bawa petromak. Terus pakai apa namanya? Daun pisang. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir di sini, mudah-mudahan istiqomah ya. Hadir di majlis taklim dan merasa butuh serta merasa nikmat dengan majlis taklim. Amin ya rabbal. Sehingga waktu itu, kembali kepada pembahasan kita, waktu itu banyak dijual air ji'ronah di botol-botol, ditawarin ke jemaah haji, jemaah umroh. Air ji'ronah, air ji'ronah. Akhirnya ditutup sama pemerintah Saudi secara permanen. Sekarang udah nggak ada lagi yang jual air ji'ronah. Ya, itu umroh yang keberapa? Umroh yang ketiga. Wal umratul lati ma'a hajjatil wada' fi sanati tasi'ah. Dan umroh yang berbarengan dengan haji wada'nya baginda Nabi disebut haji wada' karena itu adalah haji pertama dan haji yang terakhir pada tahun ke-9 Hijriah, dan dalam riwayat lain pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi di sini ada 4 kali umroh. Hajinya berapa kali? Satu kali. Baginda Nabi haji 1 kali seumur hidup beliau, pertama dan yang terakhir. Kalau dilihat dari tahunnya ya, tahun ke-6 Hijriah berapa kali umroh? Sekali. Tahun ke-7 sekali. Tahun ke-8 sekali. Tahun ke-9 sekali umroh, kemudian Rasulullah haji. Sekarang bapak-bapak jawab, ibu-ibu jawab dengan yakin karena ada dalilnya ini dari Anas bin Malik. Baginda Nabi umroh dulu apa haji dulu? Yang benar pak, bukannya meruya itu. Hah? Bapak meruya nih, nggak ikut pengajian Kiai Zainal sih. Ente yang meruya, ya, ente absen hari ini nih. Jadi Rasulullah umroh dulu apa haji dulu? Nah, pertanyaan kedua, biasanya kan bapak-bapak nanya saya, sekarang saya nanya bapak-bapak. Pertanyaan kedua, boleh nggak umroh dulu baru haji? Boleh nggak? Meruya nih, meruya nggak? Ada dalilnya nggak? Hadisnya hadis siapa? Lupa deh. Siapa kalau nggak salah Ujang tadi gitu. Masa ngeriwayatin hadis Ujang ya? Hadisnya Anas bin Malik. Kalau kita lupa namanya, ada hadisnya. Mana hadisnya? Tanya sama Pak Kiai Zainal, ini nomornya nih gitu ya, gitu aja Pak. Jelas? Sekarang kira-kira ragu apa yakin? Ragu apa yakin? Umpamanya, karena banyak yang bilang begini, Pak Kiai, saya mau berangkat umroh diomelin. Kenapa? Ngapain umroh dulu? Haji belum. Masa ngeduluin yang sunnah daripada yang wajib? Nah sekarang sudah jelas apa belum? Boleh nggak kita umroh dulu baru haji? Insya. Yang nggak boleh itu melalaikan haji.
Jadi kalau umroh dulu boleh, apalagi saya sudah sering ulang di majelis ini bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, umroh perdana, umroh pertama kali itu hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i fardu, bukan sunnah. Jadi umroh yang pertama kali bagi seseorang, dia belum pernah umroh sebelumnya terus berangkat pertama kali, umroh perdana untuk dia, itu bukan umroh yang hukumnya sunnah, tapi umroh yang hukumnya fardu. Madhab Imam Syafi'i. Bapak Ibu madhabnya imam siapa? Nah, berarti umroh pertama hukumnya fardu. Kira-kira jelas apa enggak? Yakin apa ragu? Umroh berikutnya baru sunnah. Makanya nggak salah orang itu berangkat umroh dulu belum haji, nggak salah kok. Rasulullah nyontohin. Tapi memang nggak harus 4 kali. Pak Kiai, kalau begitu saya nggak mau haji dulu kalau belum 4 kali umroh. Ya salah juga. Bukan begitu caranya. Ini 4 kali ini kondisi Rasulullah ya. Kita boleh aja umroh sekali, setelah itu haji, boleh nggak? Boleh. Yang penting kesimpulannya boleh umroh sebelum haji. Ini biar lega kita nih, ada dalilnya begitu, ya, ada dalilnya. Nah kemudian hadirin sekalian, bagaimana hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hajinya Rasulullah dan bagaimana para salafus saleh di masa Rasulullah itu berhaji. Hadirin, sebelum itu saya ingin sampaikan, ada yang bertanya kepada saya, Pak Kiai, saya mau mengumrohkan ibu saya. Ibu saya ini udah sepuh. Saya mau umrohkan, saya ada rezeki. Tapi karena beliau sepuh, saya mau umroh juga dampingi beliau. Saya belum daftar haji. Kira-kira mana dulu Pak Kiai? Kan begitu ya. Terus saya tanya, Bapak umroh udah berapa kali? Saya udah ada 3 kali umroh. Oh, udah ada 3 kali. Berarti kalau 3 kali itu yang keempat ini hukumnya apa Pak? Fardu apa sunnah? Sunnah, ya, sunnah. Ibu juga udah ada 2-3 kali mah umroh. Oh, berarti umrohnya ibu apa? Sunnah juga. Nah, daftar haji belum? Belum. Kalau begitu, yang bagus, yang maslahat, karena ini sunnah, Bapak daftar haji dulu. Daftar haji dulu buat Bapak saja. Kalau misalkan Bapak nggak mampu buat ibu juga, buat Bapak saja daftar. Begitu Bapak sudah daftar, dapat rezeki, boleh nggak ngumrohin ibunya? Boleh nggak berangkat umroh dampingin ibunya? Tapi sudah daftar haji. Saya sering ulang hadirin sekalian bahwa orang yang melalaikan haji, itu kewajiban hajinya tidak gugur dengan dia meninggal. Ini juga ada di kitab salah satunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Disebutkan kalau ada orang waktu hidupnya badannya sehat, waktu hidupnya itu punya uang, waktu hidupnya itu ada muwasalat tuwassiluhu ilal baitil haram, ada transportasi yang menyampaikan dia ke tanah suci, dia undur nggak melaksanakan haji sampai meninggal, maka kata para ulama mazhab Syafi'i tidak gugur kewajiban hajinya dengan dia meninggal. Masalahnya kalau udah meninggal gimana melaksanakan kewajibannya? Gimana membayarkan, melunasi hutang kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya dengan badal haji. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, hutang kepada Allah itu didahulukan dari hutang kepada manusia. Kalau punya orang tua kaya, punya duit, kemudian sehat walafiat, waktu itu tapi ditunda-tunda sampai meninggal, jangan dibayar dulu utang ke orang. Badalin haji dulu, baru bayarin utang ke orang. Baru bagi-bagi waris setelah menyelesaikan semua hal sebelum pembagian waris tadi. Itu aturannya hadirin sekalian. Saking pentingnya haji. Sekarang saya tanya, haji remeh apa penting? Haji itu rukun, coba itu rukun Islam yang kelima.
Makanya saya bilang yang punya rumah sendiri, alhamdulillah. Punya mobil sendiri, alhamdulillah. Kira-kira udah wajib belum? Hah? Kira-kira udah wajib belum? Rumah udah punya sendiri, mobil punya sendiri, penghasilan ada. Kira-kira udah wajib apa belum? Wajib apa belum? Udah daftar belum? Nah itu masalahnya. Udah merasa wajib gak daftar-daftar. Habis taklim hari Senin ke Kemenak, daftar ya. Insya, jangan ditunda-tunda Pak. Ya Allah, sekarang ini macam-macam ya. Ada juga yang bilang begini, Pak Kiai, kenapa? Saya nggak jadi mau berangkat haji. Kenapa? Saya cabut itu daftar saya ambil yang 25 juta dari Kemenak. Kenapa Bu? Habis kalau ngitung umur saya nggak bakal nyampe. Tuh, begitu aja. Habis kalau ngitung umur nggak bakal. Ini keturunan Israel apa bagaimana ini? Kok bisa tahu umur sendiri gitu? Ya, nggak boleh hadirin sekalian, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu keliru, itu salah betul. Makanya hadirin yang punya uang, badan sehat, jangan lihat umur, daftar haji sebagai bentuk kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita sudah siap berangkat haji. Tapi karena peraturan di Indonesia ini begini, maka daftar tunggunya sekian tahun. Tahun ini 12 tahun, tahun besok juga masih 12 tahun, tapi mungkin trennya akan bertambah di tahun-tahun berikutnya. Masih bersyukur di Indonesia itu masa tunggu terlama 43 tahun. Di Indonesia 43 tahun ini masa tunggu terlama di Indonesia, ya. Tapi kalau di Malaysia, Masya Allah, per Agustus 2023 itu masa tunggu terlama di Malaysia sudah mencapai 149 tahun. Bagaimana mau berangkat 149 tahun? Makanya kalau di Indonesia usia minimum daftar sudah semakin turun. Tahun-tahun sebelumnya 17 tahun wajib punya KTP baru bisa daftar. Sekarang diturunin usia 12 tahun. Sekarang BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji RI, sedang mengusulkan agar batas usia minimum turunin lagi jadi 6 tahun. Mudah-mudahan gol, amin. Makanya saya pesen satu bagi yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit saya nggak pesenin. Yang nggak punya duit ya. Ini yang punya duit aja nih. 2, udah haji. Duitnya ada, sudah berangkat haji. Saya alhamdulillah suami istri udah berangkat haji. Punya anak kuliah, punya anak sekolah, jangan tunda, daftarin dia. Daftarin sejak dini, daftarin. SMP, SMA, MTS, MA, begitu ya. Lulus SD juga udah 12 tahun kan? Nah, daftarin tuh. Daftarin. Nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Pak Kiai, saya pengen dia berangkat sama istrinya. Bisa. Nanti begitu dia nikah, emang nunggunya cepat kan, puluhan tahun itu. Begitu dia masuk, kalau emang mau sama istrinya belum daftar, daftarin. Tunggu istrinya 3 tahun, habis itu tarik gitu, ya kan bisa tuh bareng, betul nggak? Nomor porsi itu Pak, kalau kita udah daftar, nomor porsi itu nggak angus kalau belum dilunasi. Kalau belum dilunasi, kecuali bapak-bapak, ibu-ibu, nomor porsinya masuk tahun ini umpama, dilunasi, tapi nggak berangkat, itu angus. Tapi kalau nomor porsi bapak masuk tahun ini, bapak belum mau berangkat, gitu ya, belum mau berangkat, belum dilunasi, itu nomor porsi hidup terus. Nah, jelas. Jadi yang belum menikah pengen bareng istrinya bisa, adik kakak itu pengen bareng juga bisa. Makanya nggak ada kendala. Saya sangat anjurkan, yuk anak-anak kita hajikan sejak dini. Insya kan enak Pak, haji masih umur. Kemarin saya berangkat haji, saya ngelihat Masya Allah anak-anak umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun masih seger-seger ya, luar biasa begitu. Saya tanya, ini yang umur 20 tahun kamu daftar enggak? Enggak Pak Kiai,
kamu gantiin orang tua ya? Iya. Makanya kalau kita daftar haji, umur nggak sampai, nggak ada ruginya. Kita gugur dosa melalaikan haji, umpama umurnya ada yang nggak sampai, bisa digantiin anaknya. Peraturan sekarang itu, jamaah haji yang porsinya masuk di tahun tersebut, kemudian terkendala karena satu, meninggal dunia, dua, karena hasil cek kesehatannya tidak memenuhi syarat, maka bisa dilimpahkan ke satu, istri atau suami, dua, anak kandung, tiga, saudara kandung, empat, menantu. Ini nggak bakal nyampe saya mah, mencabut aja 25 juta. 25 jutanya buat benerin genteng, sayang. Ya Allah, betul nggak Pak? Betul nggak? Nah, kira-kira yang udah daftar ini pesimis nggak bakal nyampe umurnya? Pesimis apa enggak? Bismillah ya, tahun ini aja ada umur 96 berangkat haji. Betul? Nah, makanya jangan lihat umur. Ya Allah, kau beri saya sehat sekarang nih, kau beri saya uang, ya Allah, bismillah, saya mau daftar haji sebagai bukti bahwa saya tidak melalaikan haji. Nanti kalau umurnya nggak sampai, anaknya yang berangkat. Begitu anaknya berangkat masih muda, pesen, Bang, Neng, sayang, nanti kalau kamu berangkat haji, kamu kan masih muda, tolongin itu jemaah haji yang lemah-lemah, yang pakai kursi roda, kamu bantuin ya Bang ya, kamu bantuin ya Neng, begitu. Nanti kalau catering harus diambil, ya kamu ambilin, kamu bagiin sama jamaah, pokoknya kamu bantuin jemaah, begitu. Dibantuin dia sama dia. Kira-kira orang tuanya dapat pahala nggak? Masya Allah, luar biasa hadirin. Insya baik. Sebelum saya lanjut ke haji, ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah daftar, tapi karena antrinya agak panjang, lalu sebelum waktunya sampai dia sudah meninggal dunia, kan dituliskan oleh anak. Ya. Itu apakah sebagai bandar haji atau gugur kewajiban haji? Iya. Umpamanya ada orang udah daftar haji, kan gitu. Terus bapaknya ini meninggal, kan gitu ya, belum berangkat haji. Akhirnya dilimpahkan ke anaknya, gitu Pak ya. Anaknya yang berangkat haji. Jadi ini anak nggak usah daftar lagi, nggak usah daftar, langsung gantiin bapaknya. Tuh makanya nggak rugi. Nah, begitu berangkat statusnya apa nih, gitu kan? Apakah nih anak ngebadalin orang tuanya atau apa, kan begitu. Nah, hadirin sekalian, sebelum menjawab kita harus mengetahui dulu syarat-syarat orang yang membadal hajikan orang lain, baik itu keluarga atau orang lain. Yang pertama, orang yang boleh dibadalkan adalah yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, jelas ya? Kemudian yang kedua, orang yang dibadal hajikan itu adalah al-ma'dhub, alladzi lahu maradun la yurja bur'uhu. Orang yang punya penyakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Nah, gitu ya. Penyakitnya tidak bisa disembuhkan, dan kalau berangkat berbahaya, itu boleh dibadalkan. Kalau yang satu kan udah meninggal, kalau yang dua masih hidup nggak? Masih. Cuman beliau punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan kalau berangkat haji berbahaya, itu boleh dibadalkan. Tapi kalau dia punya penyakit, kata dokter masih bisa sembuh, boleh nggak dibadalin? Boleh nggak? Jelas sampai sini? Jelas? Ya. Kemudian hadirin sekalian, syarat orang yang membadalkan itu nomor satu, dia harus sudah haji. Nah, jelas? Nomor satunya dia harus sudah haji. Kalau dia sudah haji, maka dia boleh membadalkan siapapun, nggak harus orang tuanya. Boleh membadalkan, umpamanya yang meninggal perempuan, yang membadalkan laki-laki, boleh. Yang meninggal laki-laki, yang membadalkan perempuan, boleh. Begitu. Jelas Pak ya? Iya. Maksudnya gini, apakah kewajiban haji, kan tadi kan kalau yang mampu, keburu meninggal atau tidak haji kan
kewajiban hajinya nggak gugur, harus dibadalkan. Ya. Tapi kalau yang ini yang meninggal, maksudnya itu apakah wajib dibadalkan? Karena kewajiban hajinya belum gugur. Betul, iya. Nah, sehingga sekarang kan udah jelas badalnya kan? Kalau yang badal udah jelas ya. Berarti anak ini boleh nggak ngebadalin bapaknya? Boleh? Boleh nggak? Sudah haji belum anaknya? Belum. Berarti dia haji itu haji badal bapaknya atau untuk dirinya? Nah, jelas ya? Jelas sampai sini. Baik. Terus bapaknya gimana ini? Kan gitu. Apakah wajib dibadalkan? Hadirin, yang wajib dibadalkan adalah yang melalaikan kewajiban haji. Badan sehat, punya uang, ada transportasi, jalan aman, dia tunda-tunda haji sampai meninggal. Kalau bapak ini nunda-nunda haji enggak? Dia daftar kan? Daftar bukti bahwa dia insya Allah siap berangkat haji. Kalau begitu kira-kira dia dosa nggak melalaikan haji? Dosa nggak melalaikan haji? Nggak dosa. Dia udah daftar tapi ternyata umurnya nggak sampai. Itu bersih, nggak ada dosa melalaikan. Jelas? Nah sekarang wajib nggak dibadalkan? Kalau yang wajib itu tadi yang melalaikan. Kalau ini melalaikan nggak? Enggak. Berarti wajib nggak? Enggak. Tapi kalau dibadalin boleh nggak? Siapa yang badalin? Siapa yang badalin? Orang yang lain. Umpamanya anaknya berangkat, begitu ya. Dia titip badal, begitu. Kan begitu? Nah, seperti saya kemarin, saya bawa rombongan, saya ada KBIHU, ya. Ada KBIHU, jadi bapak-bapak yang mau daftar haji boleh ke saya. Atau yang udah mandiri bisa gabung ke saya, tinggal kasih berkas. Terus mau nitip badal boleh ke saya, nanti saya cariin orang yang melaksanakannya, boleh seperti itu. Cuman anaknya ini nggak bisa membadalkan. Jelas Pak ya? Nah, makanya jangan sampai kita melalaikan haji. Coba dirunding sama istri. Kalau udah pada haji ya begitu. Pak Kiai, saya mau anak saya berangkat plus. Ya daftar reguler aja dulu, kenapa sih? Ya kan? Ntar kalau nunggu-nunggu plus uangnya nggak kumpul, kecuali uangnya udah siap, daftarin plus, silakan. Tapi kalau belum kumpul, baru ada 25, daftarin aja reguler. Ntar punya rezeki, bisa nggak dipindahin ke plus? Bisa nggak? Nah, yang penting amanin dulu nih anak-anak kita. Saya pribadi Pak, mohon doa dari bapak-bapak, biar ada rezekinya. Anak saya yang SD sampai yang kuliah sekarang, saya mau daftarin haji. Ya alhamdulillah udah mulai ini. Alhamdulillah. Jadi saya target saya anak-anak saya mau daftar haji. Karena saya punya prinsip, anak saya nggak boleh nginjek luar negeri kalau dia belum nginjek Mekah Madinah. Saya prinsipnya begitu. Kecuali dia belajar, beda lagi ya. Kalau belajar beda lagi. Tapi kalau perjalanan ke luar negeri, saya nggak mau anak saya nginjek tempat lain sebelum dia nginjek Mekah dan Madinah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira jelas? Ah, gitu. Mudah-mudahan nih ya. Jadi semangat nggak nih? Semangat nggak nih daftar haji? Duitnya ada nggak? Ada. Ada, gitu bilangnya. Ada. Di mana adanya? Wallahu. Nah, begitu. Bilang aja ada, ntar Allah qabul. Ntar ada rezekinya. Yakin apa enggak? Nah. Saya lanjutkan sedikit ya, soalnya takut waktunya nggak cukup nih. Sebentar lagi Isya. Udah Isya belum? Belum kan? Oh, udah? Udah Isya? Ayo berarti lanjut episode berikutnya. Bagaimana Rasulullah berhaji. Yang jelas taklim sekarang kita udah sampai pada kesimpulan bahwa boleh seseorang umroh sebelum haji. Yang tidak boleh adalah melalaikan haji bagi yang mampu. Kalau hidupnya dia nggak punya uang, badan sakit, gimana? Meninggal, dosa nggak? Melalaikan haji nggak? Wajib nggak dibadalin? Enggak, karena dia belum wajib. Yang wajib itu, yang wajib dibadalin, yang sudah kena wajib haji tapi melalaikan dan menunda. Kalau dia belum wajib selama hidupnya enggak. Tapi mau dibadalin juga boleh sebagai hadiah buat beliau.
Mudah-mudahan taklim kita ada manfaatnya, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan di keluarga kita, termasuk program yang kita prioritaskan adalah tidak ada satupun keluarga kita yang belum berangkat haji, tidak ada satupun di keluarga kita yang belum daftar haji. Mudah-mudahan rezekinya ada, badan sehat walafiat, dan Allah berikan kita hidayah dan istiqamah sehingga insyaallah kelak kita bisa berangkat haji dan umrah ke tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, masa lalu kami yang kelam ampuni dan tutupi dunia akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, sahabat-sahabat surga dan keluarga kami yang sakit, berikan kesembuhan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana ya Allah, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, insyaallah setelah Isya saya akan pimpin salat gaib. Walaupun mungkin sudah di sini, tapi di majlis saya ini mari sama-sama setelah Isya kita salat gaib untuk mensalatkan Syekh Asy-Syahid Ismail Haniyah, pejuang pahlawan kemerdekaan Palestina. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari beliau. Beliau juga seorang hafiz Quran yang mati syahid karena pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis di Teheran. InsyaAllah ba'da Isya kita akan salat gaib bersama-sama. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.